di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Kita reaksi ya dari Rocky Gerung Official. Belajar sama orang non muslim nggak apa-apa, dan kita juga nggak lupa, selalu ingatkan ya supaya Rocky Gerung itu kita himbau untuk masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Supaya hidupnya setelah masuk Islam tuh selamat di dunia sampai selamat di akhirat, dengan dosanya itu jadi nol ketika masuk Islam. Manfaatnya bukan 0% aja yang penting, bagaimana nol dosanya itu menjadi nol setelah 62 tahun hidup di dunia. Dihitung dosa-dosanya dari sejak remaja sampai 62 tahun. Kalau Rocky Gerung umurnya 62 tahun ya seperti saya kan, berarti dosa-dosa yang sudah dibuat oleh Yudi Pramuko dan Rocky Gerung itu 62 dikurang 14, itu berarti 50 tahun lebih. Dan kita nol kan, khususnya untuk Rocky Gerung tuh kalau dia masuk Islam dosanya langsung nol. Bukan yang diperjuangkan, bukan 0% presidential threshold, 0% doanya dosanya itu jadi 0 dengan cara masuk Islam. Kita doakan ya Rocky Gerung masuk Islam. Tapi untuk sementara dia ngurusin ini dulu, Mahfud MD yang kena di-prank oleh siapa? Oleh Ketua PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustia Vandana ya. Tadinya kencang bener dia ngomongnya tuh, yang diamplifikasi dia bikin kencang sama Mahfud MD. Tapi ternyata nggak betul, nggak begitu maksudnya ya. Nggak begitu maksudnya, itu maksudnya kalau penjelasan Yunus Hussein yang bekas kepala PPATK 300 triliun itu menyangkut 3 hal: persoalan kepabeanan, persoalan perpajakan, dan persoalan pencucian uang kalau nggak salah. Itu digabung sama Mahfud MD itu. Tapi kemudian dibantah ya, soal 300T itu bukan soal korupsi, bukan soal tindak pidana pencucian uang, bukan soal yang lain. Diklarifikasi oleh Kepala PPATK sendiri, yaitu Ivan Yustia Vandana. Dan berarti Mahfud yang sekarang ada di luar negeri nggak bisa ngomong apa-apa, kena prank dia kali ini ya.
dibohongi dalam tanda petik oleh orang PPATK sendiri. Padahal PPATK itu kan ini sekretaris dia ya. Mahfud ketuanya, ketua tim pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu ketuanya Mahfud, sekretaris tim itu yaitu situ Ivan, kepala PPATK. Kok bisa sekarang Ivan itu membantah ucapan Mahfud sendiri, kan itu aneh. Sekarang kita itu latar belakang ya. Sekarang kita lihat apa Rocky Gerung ngomong apa ya. Saya nggak tahu, saya belum lihat. Ini sudah ditonton 21.000 ya 3 jam yang lalu. Kita klik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ini Pak Mahfud ya, ini Bung Rocky ramai banget ya di sekarang ini. Orang pada bingung nih soal bingung 300 triliun di Departemen Keuangan yang dibongkar-bongkar Pak Mahfud ini kan kenapa tiba-tiba, kemarin kita bahas juga kenapa tiba-tiba ngomongnya seperti itu kepala PPATK gitu. Dan orang anggap ini kayak Pak Mahfud dipermalukan lah dengan pernyataan dari kepala PPATK itu. Dan saya ini Pak Mahfud sekarang lagi di Australia nih, Bung Rocky. Jadi karena jadi dia belum bisa komentar. Nah, saya kira menarik ini kalau usulan teman-teman ini Pak Mahfud harus didorong, punya keberanian, jangan ikut masuk angin seperti kepala PPATK. Masuk angin. Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amicus, kawan-kawan Mahfud. Supaya ada backup moral pada Pak Mahfud. Karena dia pun dia mulai, kalau dia nggak tuntaskan ini, orang bahwa Mahfud ini sekedar menyebar isu buat kepentingan dia sendiri itu, atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia. Dan kita mesti pastikan bahwa apapun isu ini sudah masuk ke wilayah yang sangat politis. Dan itu artinya penelitian atau ya investigasi, entah itu dalam bentuk ya nggak mungkin lah ya Mahfud mau meneruskan soal 300 triliun dibongkar sampai seakar-akar. Kan Mahfud bagian dari rejim, sebagaimana PPATK bagian dari rejim. Gimana sih Rocky Gerung terus Sri Mulyani sebagai kas negara bagian dari rejim? Mungkinkah Mahfud itu membongkar keborokan rejim? Padahal dia ada di dalamnya. Kayaknya kok menurut logika saya, nalar saya yang tidak dungu itu nggak mungkin lah. Meskipun dibentuk apa ini sahabat Mahfud, kita tahulah siapa Pak Mahfud kan, kredibilitasnya juga kita pertanyakan kan. Dalam konteks ujiannya adalah konteks Habib Rizik Syihab, nggak bisa tuntas ya posisinya. Nggak usah kita jelaskan ya, semua orang udah tahu. Bansos atau apa namanya itu untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik mungkin yang punya kepentingan dengan uang itu. Karena ini udah berapa lama kan, sama seperti soal Rafael yang sebetulnya udah lama sekali diketahui tidak pernah dibiarin gitu. Jadi setiap kali penjara itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh. Tapi kita tahu bahwa sekali ini masuk ke wilayah netizen, ini akan dituntut terus. Jadi Pak Mahfud mulai dari Australia, kita jemput sama-sama di airport, minta dia bikin komisi pers tentang apa ujungnya soal 300T ini. Iya. Kayaknya Pak Mahfud pulang dari Australia ya, karena dia sudah berjumpa dengan kanguru di sana. Waktu di bandara ya masuk angin kayak kepala PPATK. Sudah bisa diperkirakan, ucapannya kan nggak bisa dipegang juga Pak Mahfud itu, karena terlalu emosional misalnya ini kan, ya kan, nggak bisa adil, apalagi menghadapi kasus yang muatan politisnya begini besar, menyangkut dana 300T. Untuk apa? Tadi disebut kemungkinan untuk pembiayaan politik ya, atau dipakai oleh partai-partai politik dan lain-lain. Dan itu berarti Pak Mahfud tidak akan mampu dia menahan badai yang besar ini dengan kedua tangannya. Saya pikir ini memang berkaitan dengan reputasi ya, bagaimanapun juga Pak Mahfud. Maksudnya Pak Mahfud tidak akan mampu menaklukkan badai itu dan akan sunyi kembali ya setelah badai itu berlalu. Dan tidak mungkin Pak Mahfud akan melahirkan badai yang kedua.
Karena kalau jejak digitalnya jelas sekali. Ucapan-ucapan Pak Mahfud itu clear, bicara bahwa ini melibatkan 467 orang, terbanyak itu di Ditjen Pajak dan Bea Cukai gitu ya. Dan itu laporan yang sudah lama berlangsung. Kok tiba-tiba menguap begitu saja kan? Itu orang pasti curiga. Ini keadaan yang serba tidak menentu. Nah, kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah. Lalu ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi itu. Dan itu berarti Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower. Tetapi orang sekitar Jokowi merasa, kawan-kawan Jokowi merasa ini kalau kejauhan ini bisa nyampe ke keluarga Pak Jokowi juga, Pak. Dengan modus yang sama, dengan motif yang sama, orang mau tahu apa sebetulnya yang disebut dengan transaksi yang apa istilahnya, transaksi yang mencurigakan tuh. Transaksi yang mencurigakan kan itu istilah kriminal. Walaupun PPATK itu bagian dari eksekutif, tapi dia punya tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi itu, yang secara etis nggak boleh terjadi itu. Jadi sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblos seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih gila dari korupsi sebetulnya. Ya, kalau soal transparansi yang dituntut oleh Rocky Gerung, dan itu ada konsekuensi logisnya, banyak orang masuk penjara, bukan banyak kekuasaan kursi-kursi penguasa di setiap level bisa terguling. Ini nggak cukup soal transparansi, itu mesti ada akibatnya, dituntut oleh publik, nanti orang bisa banyak masuk penjara, orang-orang di sekitar istana atau orang-orang di dalam rejim ini kan gitu, termasuk pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Dan ini risikonya terlalu besar sehingga akhirnya tekanan penguasa terhadap Ivan itu begitu besar sehingga Ivan sebagai kepala PPATK harus bagaimana caranya supaya dipaksa untuk melemparkan handuk putih ke tengah kanvas ring tinju. Ya kan? Ya, soal-soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu. Iya. Dan bahwa kemudian ada kesan pembiaran itu saya kira clear ya, karena orang seperti misalnya Rafael itu kan sudah seperti diakui oleh PPATK, mudah-mudahan dari ralat lagi. Itu dia kan dinyatakan sejak tahun 2012 sebenarnya sudah dilaporkan, dan itu betul, itu juga diungkap oleh mantan kepala PPATK yang lama, Yunus Hussein, yang dia menyebutkan bahwa itu geng lama yang waktu ditindak oleh Satgas Mafia Pajak, tapi kenapa sampai sekarang juga tidak ditindak, itu yang jadi masalah, karena memang PPATK itu tidak punya kewenangan ya untuk melakukan penindakan, dia hanya menyediakan datanya. Jadi kita bayangkan kalau soal Rafael aja yang udah berkali-kali lakukan fraud atau manipulasi laporan keuangan, katakanlah itu manipulasi laporan keuangan. Pertanyaannya kemana uang itu tuh? Kan uang sebanyak itu nggak mungkin habis dimakan sama Rafael, atau dibelanjakan oleh Rafael dan keluarga aja kan? Ini pasti ada soal-soal lain yang tersangkut di situ sehingga sama-sama tutup mulut tuh. Ini kita mau dorong ini sebenarnya Pak Mahfud begitu balik dari luar negeri langsung aja panggil Kapolri atau Barreskrim untuk bikin konstitusi bersama aja kan, supaya nggak lagi ada peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan bahkan. Jadi tetap ini kasus yang udah internasional juga membaca itu secara lebih hati-hati bahwa ini ada apa di belakang kasus semacam itu tuh. Ada konflik internal kah di antara petinggi-petinggi di sekitar Pak Jokowi, atau memang Pak Mahfud sekedar mau cari sensasi itu. Kalau ini terjadi sayang Pak Mahfud, nanti dia lu cuma mau dapat headline doang, setelah itu lu berhenti tuh. Jadi hal ini yang mesti kita dorong tuh. Kayaknya itu yang terjadi ya. Kalau lihat dari jejak digitalnya Pak Mahfud, dia orang yang lebih suka mencari sensasi ya. Mengambil inisiatif untuk membuat panggung untuk dirinya sendiri. Soal akurasi data itu tampaknya kita terkecoh dengan akurasi data. Yang penting ada berita masuk headline dulu, bahwa nanti kemudian orang kemudian membantahnya atau mengklarifikasi seperti Ivan Yustiavandana itu ke PPATK, dia nggak peduli, yang penting dia sudah semacam dianggap pahlawan ya, sudah membongkar atau bukan membongkar ya,
memberikan pesan kepada dunia, kepada Indonesia bahwa ada masalah ya di tubuh rejim ini yang dia ada di dalamnya, dan dia merasa sebagai orang yang terbiasa main dua kaki, dia merasa itu suatu perbuatan yang tidak melanggar etis ya, ketika dia di istana kemudian membongkar borok-borok istananya sendiri demi kepentingan Pak Mahfud sendiri sebenarnya. Dan itu sih biasa, nggak usah terus disuruh di konferensi pers bersama Kapolri dan Kabar Reskrim ya. Buat apa juga, Pak Mahfud akan malu hati ketika ucapan-ucapannya sudah dimentahkan oleh Kepala PPATK sendiri kemarin. Lepas dari Bu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini kan orang yang secara akademis kita percaya integritasnya itu. Sementara ini kita masih percaya. Iya, kalau Sri Mulyani udahlah, dia udah Saya nggak percaya ya. selesai itu, dan segala macam siksaknya itu tetap terlihat bahwa ya ada kesalahan yang tidak ditutupi dan ada seseorang atau dua orang yang tidak diselamatkan dalam kasus semacam ini. Jadi hipotesa kita semacam itu. Ya saya kira juga digitalnya Pak Mahfud jelas ini nggak bisa kalau Pak tidak ada kata mundur lagi buat saya, harusnya Pak Mahfud ya buat Pak Mahfud. Hersu Beno Arif selalu menganggap ucapan-ucapan Pak Mahfud itu adalah benar 100%. Sejak digitalnya jelas tanpa harus mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan Pak Mahfud mendramatisir satu data yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk apa sesuai dengan data itu, tapi didramatisir atau salah persepsi. Mungkinkah Pak Mahfud menangkap dengan cara yang salah data dari PPATK atau data atau informasi yang keluar dari mulut Kepala PPATK? Dan kemungkinan salah itu bisa terjadi. Pak Mahfud selalu bukan selalu, pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam prediksi kan. Misalnya kesalahan itu mungkin terjadi, Pak Mahfud sudah melakukannya, bahwa yang menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab itu paling sedikit, ternyata di luar dugaan dia sendiri ya toh. Dan dia secara intelektual juga tidak jujur ya, ketika dia itu mempersilahkan Habib Rizik itu pulang akan kita kawal sampai Petamburan, tapi dia lupa bahwa Habib Rizik datang ke Indonesia setelah diisolasi secara politik selama 3 tahun 7 bulan, dan Pak Mahfud tidak mempertanyakan itu. Kenapa seorang warga negara tidak bisa pulang dan tidak dibela untuk pulang dari Mekah ke Indonesia, ke Jakarta, kecuali atas usaha sendiri sebagaimana pengakuan Habib Rizik Syihab. Di sini Pak Mahfud selalu tidak bisa adil dalam melihat persoalan, apalagi sekarang menyangkut menyangkut Sri Mulyani. Dia tadinya menyerang Kemenkyu, kemudian ada konferensi bersama, dan kemudian Pak Mahfud seperti balon yang tiba-tiba kempes dan tidak mempertahankan argumentasinya, ucapannya sejak awal. Sekarang dia ada di negeri kanguru, Australia. Apakah mungkin Pak Mahfud berpegang pada ucapannya sebelum ada konferensi pers dengan Sri Mulyani dan sebelum klarifikasi dari Kepala PPATK? Kita ragukan ya kredibilitas Mahfud MD. Mahfud menurut saya, dan karena kalau tidak ya akan rusak reputasinya gitu, karena orang kemudian bertanya-tanya ini dengan apakah seperti DPR menyatakan ini apakah fitnah, ketidakakuratan data gitu, atau ada permainan lain gitu yang harus ditelusuri lebih jauh gitu. Ini proses yang hanya bisa dibuka di dalam forum yang resmi dibuat untuk membuka ini. Kalau sudah konferensi pers memang nggak bisa tuh. Jadi DPR bisa ambil inisiatif kan, karena ini soal anggaran, soal kebersihan birokrasi itu. Dia bikin sesuatu lah, paling nggak pernyataan pertama supaya terlihat bahwa DPR memang prihatin. Setelah prihatin lalu ingin memeriksa. Setelah memeriksa, siapa yang percaya dengan DPR sekarang ini? Di saat kekuasaan Pak Jokowi sudah hampir habis, partai-partai pendukung tentu tidak akan begitu bersemangat untuk ngurus yang ginian, yang begini-begini, karena dia juga akan tidak mendapat apa-apa kecuali menghabiskan energi. Kredibilitas DPR juga kita pertanyakan ya, yang mayoritas terutama partai-partai pendukung kan selalu limpahkan itu di dalam proses peradilan. Kan itu step yang diambil oleh DPR tuh. Jadi kalau di antara mereka masih sekedar himbau atau berupaya untuk melebarkan persoalan sehingga nggak fokus pada soal 3 triliun, tidak. Ya DPR saya kira itu juga akan
mencoba memasuki arena permainan yang bisa membuat diri mereka sendiri nyaman ya. Sebab jangan-jangan partai-partai politik di DPR juga semacam sedikit banyak terciprat ya oleh skandal 300T itu. Siapa yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan bahwa dana itu bisa mengalir sampai jauh, mungkin sampai gerbang istana juga mungkin, atau gerbang DPR. Duga juga bahwa ada kepentingan partai politik di dalam 300 triliun itu. Nah, DPR kan itu kompilasi dari kepentingan partai politik besar. Iya. Mungkin rencana hari Senin, Bung Rocky, tanggal 20 Maret ini, Pak Mahfud MD dan PPATK pukul 14 akan diundang oleh Komisi 3 untuk menjelaskan soal ini. Saya kira ini jadi sebaiknya dilakukan secara terbuka seperti biasa. Jadi harus publik juga jadi paham, karena saya kira ini sudah menjadi isu nasional gitu. Dan panjang, udah lama soal semacam ini kan berkali-kali dilaporin, kenapa didiamkan atau kenapa dia nggak, Sri Mulyani bilang saya nggak tahu gitu. Jadi ada orang-orang di Sri Mulyani yang mungkin mensensor ini atau memfilter ini sehingga nggak nyampe ke Sri Mulyani. Nah ini isunya kan seperti itu yang kita sebut bahwa ya antara pembisik dan mereka yang memanfaatkan isu ini, kita nggak jelas lagi itu siapa orang-orang di Sri Mulyani yang punya kepentingan khusus dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan itu tuh. Ini soalnya tuh. Tapi kita tahu bahwa Rafael itu bukan seseorang yang secara otonom bermain di dalam air keruh Departemen Keuangan. Itu ada satu kelompok yang ya mungkin nanti pertanyaan satu waktu akan dibuka dalam 2-3 hari ini. Ini ya tentu tidak mungkin dia bermain seorang diri ya. Rafael itu sebagaimana dulu Gayus Tambunan itu melakukan korupsi gila-gilaan, ternyata kan persoalan dilokalisir ya pada Gayus Tambunan yang dikorbankan masuk penjara, tapi satu grade atasannya dan kemudian atasannya itu tidak disentuh kan, tidak disentuh. Kemungkinan juga Rafael itu kan ada samping kiri, kanan, atas, nah, pasti yang akan dikorbankan Rafael sendiri. Dan tentu saja dia tidak mungkin bekerja sendiri. Seorang Rafael itu yang kekayaannya sampai 500 miliar dengan 40 rekening atas nama keluarganya, dan kemudian didapati dia memiliki 37 miliar di safe box deposit di Bank Mandiri, sebagaimana dilakukan cara-cara untuk mengamankan uang itu oleh Gayus Tambunan ya. Jadi tentu tidak mungkin sendiri, tapi persoalannya penjahat atau kejahatan itu juga orang-orang yang tidak dungu kan, dia akan menyembunyikan jejak-jejak kejahatan, tapi juga ada adagium yang terkenal di kalangan kepolisian bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Dia akan meninggalkan jejak-jejak. Jejak-jejak itulah yang akan menuntun siapa yang berbuat dan dengan siapa dia berbuat dan untuk kepentingan apa. Dan saya kira Pak Mahfud tidak bisa terlalu diharapkan untuk menuntaskan persoalan ini, karena dia sekarang sudah dijepit oleh PPATK dan juga Kemenq, dan dua-dua itu adalah peralatan dari istana sendiri. Mengarah pada siapa tuh, kelompok mana tuh, dan garis-garis ideologi juga pasti akan ditaruh di situ tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi, peta itu terjadi lalu jadi rumit persoalannya. Ini kan cuma soal akuntansi 300 triliun itu, bagaimana membuktikan bahwa akuntansi itu dimanipulasi itu. Mahfud MD tentu nggak main-main menyebutkan itu kan reputasi dia tuh. Jadi bayangkan Mahfud MD datang turun di airport, dia bilang, oh ternyata saya salah tuh, hancurlah reputasi Pak Mahfud. Padahal saya masih ingin dia jadi presiden di 2029. Iya. Ini betul-betul ini pokoknya tidak ada pilihan buat Mahfud ya. Harus jelas, harus dorong terbuka, dan seperti janjinya Pak Mahfud ketika ketemu para petinggi Kementerian Keuangan di bawah paling tinggi waktu itu Menko yang bertandang ke kantornya Pak Mahfud, kan dia menjanjikan bahwa kasus ini, kata Pak Mahfud, menunjukkan keseriusannya, akan diserahkan ke para penegak hukum. Apa ya kata? Kalau ngelihat memori kolektif orang Indonesia, tidak akan lagi mengungkit-ungkit 300 triliun, dan dia akan berganti dengan isu-isu lain yang nanti akan diciptakan
dalam minggu ini mungkin satu isu, satu headlines yang lebih menggemparkan dari 300 triliun sehingga 300 triliun dan tanggung jawab Mahfud untuk meneruskan kasus ini tentu akan hilang ditelan headline news yang lebih seksi dan sangat menarik hati. Kita tunggu. Dia kalau misalnya serahkan ke kepolisian, kalau dilihat tidak dilakukan ada progresnya, akan ditarik lagi pindahkan ke kejaksaan, kalau tidak dipindahkan ke KPK. Jadi kan ini serius sebenarnya yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Kita bayangkan di awal buat satu waktu nanti setelah Mahfud bicara akan ada panel konferensi pers Mahfud MD, PPATK dan Sri Mulyani misalnya. Ya. Kalau Kapolri belum bisa dilibatkan karena kasusnya mesti diperiksa secara teknis dulu. Tetapi secara etis PPATK dan Menteri Keuangan itu seolah-olah di awal kan PPATK mendorong itu, lalu di PPATK kelihatan kok melemah. Sementara Sri Mulyani justru di awal dia agak cemas, gelisah, tiba-tiba dia jadi percaya diri. Betul. Karena menganggap ya ini ada soal akuntansi aja tuh. Jadi sebetulnya tinggal Mahfud sendiri yang mesti menentukan sikap nih. Mau pergi terus-menerus atau akhirnya masuk di dalam kemalasan seperti ya kemalasan aja karena nggak mau gerak lagi kan PPATK dengan Ibu Sri Mulyani itu. Dari situ kita tahu bahwa Mahfud lemah juga, dapat tekanan politik dari siapa ya, pasti dari Jokowi. Kan itu soalnya tuh. Iyalah. Iya ya. Karena ini Sudah bisa dianalisa sama siapa itu Rocky Gerung ya, karena Mahfud, PPATK dan Sri Mulyani semuanya sama, satu kubu, gitu. Semuanya satu rejim yang sama. Nggak mungkin Mahfud akan dibiarkan sendiri ngoceh ya. Ya kalau soal kredibilitasnya jatuh, dari dulu kredibilitasnya Mahfud MD sudah jatuh di mata tukang donat ya, sejak kasus Habib Rizik pulang ke Indonesia, dan dia tidak bicara apa-apa ketika enam pemuda itu dibunuh ya oleh aparat, gitu. Tidak memberikan ucapan bela sungkawa, tidak ya, tapi itu tanggal 7 Desember. Jadi berarti dia membenarkan, berarti ada semacam split of personality dari Mahfud MD. Satu bencana yang begitu besar ya, mengharu biru dan memberikan hadiah dalam tanda petik 19 peluru untuk 6 anak muda yang dikejar-kejar di tengah malam itu. Mahfud diam saja melihat kebatilan itu, melihat ketidakpantasan itu. Sementara tanggal 4 Desember, 3 hari sebelumnya, ketika rumah dari ibunda Mahfud MD dikepung oleh pengikut simpatisan Habib Rizik Syihab, hanya dikepung dan tidak dilukai ibunya yang sudah senja usianya itu, Mahfud mengatakan dari Jakarta bahwa yang mengepung rumah ibundanya di Madura adalah perbuatan biadab. Sementara Mahfud tidak mengatakan hal yang sama 3 hari kemudian tanggal 7 Desember terhadap pembunuhan terhadap 6 orang. Setelah dilukai dan disiksa, Mahfud tidak melakukan ucapan yang sama, misalnya biadab terhadap pembunuhan yang tidak legal itu, gitu. Itu menunjukkan siapa Mahfud sebenarnya ya. Dia hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Integritasnya jatuh karena peristiwa kilometer 50 yang dia berdiam diri di situ. Dan apalagi soal 300T ya. Dia mencari panggung, dan setelah panggung itu terbentuk sejenak dengan menggulirkan isu 300T dan kemudian dibantah sekarang oleh PPATK, tentu Mahfud tidak akan meneruskan ya semacam perjuangan untuk membongkar kasus itu karena dia sudah mencapai targetnya sendiri, yaitu dia dianggap sebagai pahlawan, sudah membuka skandal 300T tanpa harus menyelesaikannya. kalau ini tinggal sedikit aja dibalik ya. Jadi ya kalau selama ini terkesan bahwa Kementerian Keuangan dan Ibu Sri Mulyani tertekan, ini isunya bisa dibalik gitu. Orang seperti Bung Said Didu mendengarai, hati-hati, ini dibalik jadi terkesan bahwa nanti Pak Mahfud MD dan PPATK yang menzolimi Ibu Sri Mulyani dan Departemen Keuangan gitu. Kelihatannya itu mulai terjadi, itu mulai berbalik kalau dilihat pemberitaan. Seolah-olah Departemen Keuangan menganggap ini kasus yang direkayasa, mau dibikin-bikin untuk jatuhin Sri Mulyani, karena langsung ada poster turunkan Sri Mulyani dengan wajah Dracula segala macam, itu happening art. Jadi kelihatannya
bagian ini yang tidak dimanfaatkan tuh. Jadi ada alasan misalnya untuk lakukan counter campaign seolah-olah Sri Mulyani hanya jadi korban dari persekongkolan mereka yang menginginkan kursi Menteri Keuangan itu. Tetapi kita nggak boleh anggap bahwa kalau misalnya Mahfud paham lebih jauh, dia nggak boleh mundur dari apa yang dia katakan kan. Jadi Sri Mulyani tergantung pada nasib Sri Mulyani, sudah tergantung pada kesaksian testimoni Pak Mahfud nanti. Ya nggak mungkin dia nggak mungkin Mahfud itu bergerak lebih jauh, kan dia gampang dicewer oleh Jokowi yang mengangkatnya sebagai Menteri Polhukam ya. Dan Jokowi begitu berkuasa, Mahfud yang ketika sebentar lagi dilantik atau sudah dipersiapkan jas untuk menjadi wakil presiden, itu oleh Jokowi bisa diganti dengan Ma'ruf Amin. Jadi kekuatan Jokowi tentu lebih besar daripada Mahfud. Apalagi soal-soal ini mau Mahfud, nggak mungkin dia akan lari terus membuka kasus ini. Karena ada Jokowi tinggal dijewer selesai. Dan juga Pak Mahfud kan manusia biasa, dia juga mempertimbangkan kepentingan keluarganya, kepentingan karir politiknya di masa depan. Dia tidak mungkin mau bertarung habis-habisan dalam skandal 300T. Itu menurut saya sebagai tukang donat. Kan saya bukan Rocky Gerung yang ahli filsafat, saya tukang donat. Kan boleh ngomong begitu. Sekarang kan zaman bebas kan. Pulang dari Australia kan itu dasarnya kan. Ya tentu antara mereka udah saling WA lah sampai di mana sih apa kasusnya. Tapi kalau kita mau pahami watak Mahfud, dia pasti akan bicara jujur tuh. Kalau dia nggak bicara jujur berarti dia kehilangan kemahfutannya. Istilah yang menarik, kehilangan kemahfutannya. Saya kira betul. Kita kenal semacam, walaupun kesannya siksak, tapi sebenarnya kita tahu kok apa yang dia sampaikan. Seperti saya sampaikan juga, pernah saya sampaikan ketika ketemu sama Pak Mahfud, kita bercanda-canda dan saya bilang kan, silakan Pak Mahfud terus lempar bolanya, nanti saya yang smash terus deh. Saya bilang begitu, Pak Mahfud ketawa-ketawa saja. Mahfud ini reputasi politiknya masih panjang. Dia mesti tanam modal etika per hari ini nih. Dan sangat mungkin kalau terjadi kemandekan politik di 2024, Mahfud bisa muncul karena dia Menko Polhukam itu kan. Dalam keadaan kekacauan politik, suara Mahfud akan didengar. Apalagi kalau Mahfud dari awal sejak sekarang ini dia mencicil investasi di bidang etika, kejujuran, keberanian, itu bisa jadi kuda hitam untuk mengatasi kerumitan politik ketika pencalonan presiden itu kacau balau di 2024. Jadi saya ingin ingatkan Pak Mahfud atau pesankan supaya teguhkan aja hati bahwa Anda mau bongkar semua ini. Dengan cara itu Anda dapat dukungan informal dari mereka yang menuntut supaya pemilu ke depan itu dipimpin oleh orang-orang sekelas Mahfud misalnya tuh. Kan gitu. Ya, Rocky Gerung mah ngomong mah enak, tapi yang Mahfud yang akan menjalani jalan yang penuh ranjau dan duri ini, dia mikir juga. Mahfud kan manusia, dia harus berhitung. Kalau Rocky Gerung kan ngomong seperti saya, nggak berhitung, nggak ada risiko yang ditanggung gitu loh, enggak. jadi ya terserah Rocky Gerung ngomong ya, sebagaimana saya terserah komentari ya. Jangan terlalu serius menghadapi hidup. Yang penting besok masih bisa beli beras, bisa belanja. Tapi kalau nggak bisa beli beras, nggak ada duit, ya itulah nasib rakyat ya. Sabar. Punya pemimpin yang seperti sekarang ini, sabar. Dan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusin sendiri ya. 31 menit.